Presiden Chen, untuk tahu bahwa kamu benar-benar ada di sini. Dia akan sangat senang. Mereka tidak terlihat seperti produser dan sutradara. Tidak akan ada reporter yang tiba-tiba muncul. Ambil foto kita lagi saat menghadiri acara bersama. Apa gosipnya? Jangan khawatir. Tidak akan difoto. Tuan Shen, Anda belum pernah berpartisipasi dalam kegiatan apapun sebelumnya. Apa alasannya kali ini? Membuatmu muncul di sini. Bagaimana? Apakah kamu tidak disambut? Kamu. Perkenalan yang megah. Ini adalah komisaris. Saya seorang aktor. Apa hubungan kalian? Dia memakai baju yang kuberikan. Benar-benar dibuat khusus. Sangat cantik, tapi bagaimana dia bisa datang? Ini terdengar bahwa aku akan muncul. Datang khusus mencariku. Aku. APA maksudnya, berpura-pura menggabaikanku. Berusaha menarik perhatianku. Bermain sulit didapat. Banyak sekali triknya. Agak menarik. Aku datang. Bagaimana menurutmu? Kamu terlambat. Bukan karena baju yang kamu berikan. Aku butuh setengah jam untuk mencocokkannya. Aku tiba-tiba ingat lupa merias wajah. Untungnya, aku membawa. Kamu lihat informasinya. Kamu juga bisa menggunakan satu tangan. Kamu bisa mengambil untukku. Dengan begitu aku menggambar lebih cepat. Baiklah. Ternyata perempuan memang bisa merias wajah di mobil. Tentu saja. Awalnya aku juga tidak bisa. Kalau mobilnya goyang, sama sekali tidak bisa dipegang. Kemudian, aku sering harus bepergian karena syuting. Perannya terlalu kecil. Kru tidak memperhatikan riasan. Maka aku hanya bisa melakukannya pelan-pelan sendiri. Sekarang aku bahkan bisa merias alis di dalam mobil. Sambil memakai lipstik. Aku keren. Sepertinya dia tidak mudah beberapa tahun terakhir ini. Eo, sudah hampir sampai. Kakak Ling ada di sana. Aku tidak bermain dalam drama ini. Lagi pula, kamu harus menghubungiku dulu untuk audisi. Bagaimana kakak persahabatan bisa sampai di sini? Hei, Dia juga menunjukku untuk memakai gaun ini. oh, hubungan kita. Bisakah aku berbohong padamu? Biarkan aku yang mengambil ini. Kamu masuk dulu. Ayo, silakan. Oke. Aku membawakanmu orang-orang. Pastikan aku yang melakukan langkah berikutnya. Dadah. Apakah untuk membuatnya populer? Belakangan ini, aku begadang mempelajari pasar film dan televisi domestik. Apakah selama dia tidak populer sehari? Kamu akan tinggal di sini. Kamu beritahu aku kenapa kamu membantunya seperti ini. Kamu beritahu kekaku. Apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Ayo duduk di sini. Mendekatlah padaku, Ham. Siapa kamu? Mendekat padamu. Oke, aku ingin melihat apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu suka gaun ini? Cheongsam adalah hadiah darimu. Oke.
Aku ngerti. Orang yang tidak lama di dunia tidak pantas memiliki perasaan. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku ingin melakukan segalanya untuknya sebelum aku pergi. Aku ingin pergi sebelum aku pergi. Selesaikan semua masalah untuknya. Aku ingin pergi sebelum aku pergi. Tuan Shan. Adik kecilku yang malang. Tuan Shan. Tuan Xiaoshen, tidakkah baik bagi kita untuk berbohong kepada kelompok dewa seperti ini? Kamu bekerja sama dengannya untuk membohongiku. Jangan bilang padaku kapan dia datang. Kenapa kamu tidak merasa bersalah? Hello, Tuan Shen. Ada yang tidak beres. Apa? Lain kali lepas dulu sepatu hak tinggimu sebelum memukul orang. Kenapa kamu di sini? Sebagai penghibur. Tidak hanya tidak bekerja sama dengan pekerjaanku. Sekarang dia malah memukul orang? Kenapa kamu tidak tanya kenapa aku memukulnya? Apapun alasannya. Kamu tidak seharusnya seperti ini. Kamu tidak bekerja sama dengan pekerjaanku sekarang. Membuang waktuku. Mempengaruhi efisiensiku. Kamu membahayakan masa depanmu sendiri. Bermain-main dengan waktuku. Efisiensi lagi-lagi efisiensi. Shen Yifan, aku beritahu kamu. Efisiensi bukan berarti aku tidak punya batasan dan prinsip. Efisiensi bukan berarti aku harus menahan segalanya. Dia membuat banyak masalah tapi masih berdiri tegak. Tidak heran kamu marah. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Mulai dari yang dia minati. Agar dia bisa bekerja sama. Tempat yang dia minati. Itu acting. Kita benar-benar acting? Mulai dari awal, langkah demi langkah. Kapan dia akan terkenal? Kamu dapat videonya? Ini video pengawasan hotel. Jadi itu yang terjadi. Kamu tidak perlu terlalu tersentuh dengan pengaturan hari ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu siapa aku? Aku peringatkan kamu. Aku Ketua Yipin Sunsine Future. Bagaimana bisa kamu menyetir mobil bagus tapi buang sampah sembarangan? Aku tidak akan mengizinkannya lain kali. Kamu yakin Tuan Shen MU yang membawaku audisi? Ini audisi? Kamu bisa masuk dan lihat sendiri. Kenapa Tuan Shen kita tidak datang? Tidak ada titik di hatimu? Hello, saudara. Aktor kami sudah di sini. Nah, itu baru benar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bagaimana hasilnya?
Kamu bilang Shen Yifan sudah menangkan banyak kesempatan untukku. Aku tidak bisa mempertahankannya sekalipun. Kenapa kamu ingin menyerah? Bagaimana mungkin? Aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku hanya menyesal tidak cukup termotivasi di masa lalu. Ayo masuk. Sutradara yang baik. Hai sutradara, halo. Oke, Tuan Shen menyuruh kami datang mencarimu. Fuan Liang member Hoku. Tuan Shen merekomendasikan seorang aktor untuk datang hari ini. Dan ini untuk peran yang aku pertahankan berdasarkan karakter seorang aktor. Ini peran wanita nomor 2. Wanita yang lembut dan elegan. Karakter yang cukup bagus. Lihatlah, terima kasih. Oh, Tuan Liang. Oh, aku menjadi. Tuan Shen bilang untuk mencoba peran Reiko. Reiko? Bukankah Reiko karakter khusus? Tunggu sebentar, apakah kamu ingin membayar untuk cedera? Jangan khawatir, kami akan berhati-hati. Ini tidak akan menyakitimu. Aku terutama takut menyakitimu. Hei, usia muda. Bukan nafas kecil. Jadi ayo bergerak. Peran ini membutuhkan aktor bela diri yang berdedikasi. Dari mana orang biasa datang? Kenapa Tuan Shen membiarkannya mencoba peran ini? Mungkin dia memiliki pandangan yang unik. Shen Yifan memintaku mencoba peran ini. Itu untuk menunggang keterampilan bela diri. Apakah kamu ingin aku mengganti permainan? Oke, Reiko, itu kamu. Kakak, ini pertama kalinya aku mencoba bermain. Itu luar biasa. Biarkan aku mengambil ini. Hello. Hai, apakah kamu terkejut? Apakah ini menunjukkan? Wan Yu Chen. Zheng Yu. Aku punya 2 hal untuk memberitahumu. Pertama, aku ingin bergabung dengan pemain Nine Valen City Gods. Memainkan peran resmimu. Benarkah? Kalau begitu, bagaimana dengan yang kedua? Aku ingin bergabung dengan agensimu. Menjadi kolegamu. Menjadi partnermu. Bagus. Semenggapmu kuning. Tak heran wawancara satu persatu kuning. Ternyata Cheng Moyang yang berulah. Siapa yang bikin otakmu panas dan sebentar-sebentar mukul orang? Sekarang drama sudah selesai. Aku menyesal lagi. Salahku sudah berani mukul orang. Tapi siapa suruh dia hutang segitu banyak? Perannya dicuri Chen Moyang. Apa Shen Yifan sama sekali tidak melawan? Bahkan Ling Zi yang sudah dikonfirmasi. Dia langsung kasih ke Chen Moyang. Apa artinya ini? Aku harus tanya dia. Aduh, mata kanan. Aku tidak percaya kamu tidak datang dan minta maaf ke aku dengan patuh. Buka pintu. Shen Yifan. Kamu punya kemampuan tetap di rumah. Kamu punya kemampuan buka pintu. Jangan kira aku tidak tahu kamu di rumah kalau tidak bersuara. Shen Yifan. Shen Yifan buka pintu. Shen Yifan buka pintu. Kamu ngapain di sini? Seharusnya aku yang tanya kamu ngapain. Chen Moyang mau bunuh kita semua. Kenapa kamu bersikap seperti tidak terjadi apa-apa? Sekarang ikut aku temui seseorang. Apa yang mau kamu katakan di sini? Shen Yifan, aku mau tanya sesuatu. Aku dalam masalah. Tapi bukankah kita sudah tanda tangan sebagai sekutu? Kamu hanya melihat aku dibully. Bagaimanapun juga. Ah, apa aku seperti itu di matamu? Apa arti kerjasama ini? Kenapa tidak batalkan kontrak saja? Batalkan kontrak. Kamu yakin? Pasti dan tentu. Oke.
Ingat apa yang kamu katakan sekarang. Jangan menyesal nanti. Tuan Shen, aku tidak terlambat kan? Tidak. Ayo, silakan datang. Oh, Tuan Shen, Tuan Shen. Kalian berdua sudah menunggu lama. Jika aku tidak salah, orang itu adalah aktor bela diri terkenal internasional, Yo Zhen. Master Yo. Yang di sebelahnya. Casca memenangkan sutradara terbaik tahun lalu. Kudengar mereka sedang mempersiapkan sebuah drama dengan kedua paman itu. Timnya sangat top. Dan juga mengundang Yo Zheng, yang belum keluar dari gunung dalam beberapa tahun terakhir. Karena pesan yang terblokir. Sangat sedikit orang yang tahu tentang ini. Jadi apa hubungannya dengan Chen Moyang? Kudengar mereka akan syuting di Tiongkok. Dan mencari aktor Tiongkok. Sebotol perusahaan sinar matahari, begitu banyak artis lini pertama. Pasti akan merebutnya. Jika kita akan bersaing, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Jadi ini adalah rencana Shen Yifan. Tujuan Chen Moyang adalah membalas dendam padaku. Karena itu, Shen Yifan sengaja memisahkan diri dari Wu Yubing. Biarkan Wu Yu membawaku audisi di Tiongkok. Aku pergi ke luar negeri untuk menghubungi tim sutradara. Untuk mengalihkan perhatian Cheng Wuyang. Biarkan dia menikmati kebahagiaan membalas dendam padaku. Dan untuk balas dendam, penuhi pekerjaan semua artisnya. Jadi bahkan jika dia ingin merebut, tidak ada lagi aktor dalam drama ini. Bos, ini adalah 30 drama berikutnya. Setiap drama memiliki protagonis. Yang mana yang kita rebut? Rabut. Tidak peduli peran apa, tidak peduli berapa biayanya. Rebut semuanya untukku. Atur semua artis di perusahaan kita. Aku akan membuatnya tidak berdaya. Jadi adegan-adegan itu sengaja dia lepaskan. Untuk menciptakan ilusi bahwa kita gagal total. Sebenarnya itu adalah gudang gelap. Tangkap dia lengah. Kemudian berhasil mengambil alih drama. Tapi kamu baru saja bilang bahwa kamu memutuskan kontrak dengan Shen Yifan. Belum kembali terlambat. Pasti untukku. Aku sedang bersosialisasi dengan Tuan Yo dan yang lainnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Maaf, aku salah. Apa yang salah? Salah. Ini karena kebodohanku, kecerobohanku, ketidaktahuanku, dan pandanganku yang pendek. Dengan hati seorang penjahat, kamu, perut seorang pria terhormat. Ringkasan dirimu. Itu tepat. Kekuranganmu banyak. Tapi ada kesadaran diri. Itu sesuatu yang pasti. Ya, itu lebih tepat untuk ringkasanmu. Ini hadiah permintaan maafku untukmu. Semoga kamu banyak. Jangan pedulikan aku. Pertama-tama, kontrak mengatakan bahwa camilan akan disediakan gratis. Jadi ini bukan permintaan maaf. Kedua, kamu memukul Chen Mengyang. Apakah kamu pikir kamu melakukan hal yang benar? Aku tidak berpikir aku melakukan kesalahan, tapi aku melakukannya. Meskipun aku orang yang sangat efisien. Tapi pada saat yang sama, aku mengabaikan perasaanmu. Membuatmu menolak. Mempengaruhi kerja sama kita. Kamu tidak melakukan kesalahan. Meskipun metodemu bukan solusi terbaik. Tapi itu tidak salah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku benar? Aku seharusnya tidak. Kamu tidak salah. Dan aku di sini. Kamu tidak harus menahan.
Chen Mengyang, dengarkan aku. Wanita seperti apa yang kamu inginkan? Aku tidak peduli. Tapi kamu tidak boleh memprovokasi wanita Shen Yifan. Kamu enggak? Wanitanya tidak boleh disentuh, kan? Kalau begitu aku akan mengejarmu. Buka pintu. Aku tidak setuju dengan beberapa perusahaan memperlakukan artis sebagai komoditas. Tapi aku setuju. Artis memiliki sifat yang bisa dikomersilkan. Bisa bicara bahasa manusia? Masuk akal bahwa artis harus menghadapi pasar. Oleh karena itu, perlu memahami pasar. Cara terbaik untuk mengkomersilkan adalah dengan memanfaatkan perbedaan para artis. Kalau tidak, kita akan membuat lebih banyak orang. Untuk para artis, itu hanya topeng yang mereka gunakan untuk menyamar. Hanya dengan benar-benar memanfaatkan kekuatan mereka. Akhirnya, mungkin untuk menonjol. Aku tahu. Apa kelebihanku? Dia cantik. Oke. Bandingkan dengan mereka. Apakah kamu cukup cantik? Bentuk tubuh yang bagus. Bandingkan dengan mereka. Apakah kelebihanmu cukup menonjol? Aku baik hati. Tidak ada artis yang hanya memiliki karakter baik. Akan menjadi sangat populer. Lalu apakah aku benar-benar tidak berharga? Tidak, pasti tidak. Lalu kamu bilang. Apa kelebihanku? Zheng Ying, bela diri adalah titik terangmu. Adalah titik terang unikmu. Sangat sedikit selebriti wanita yang tahu bela diri. Kamu harus mengambil kesempatanmu. Manfaatkan kelebihanmu. Hanya dengan cara ini kita akhirnya bisa menembus jalan berdarah. Hari ini sepertinya bukan hari untuk menyerahkan camilan, kan? Hari ini camilan ini bersinar dengan kebaikan dan persahabatan. Bergerak dengan air persahabatan yang harmonis. Mari berbaikan. Bukankah kamu baru saja meminta maaf padaku hari itu? Ya, tapi sekarang aku ingin lebih formal. Dengan tulus menunjukkan sikapku padamu. Aku menolak pengaturanmu sebelumnya. Kurang etika profesional untuk pekerja migran. Mohon maafkan aku. Kamu melawan keinginanku. Membuatku melakukan hal yang tidak aku sukai. Aku juga memaafkanmu. Jadi kita saling memaafkan. Berbaikan di tempat kamu. Oh, benar. Bagaimana kamu tahu aku suka bermain? Tentu saja aku tahu. Oh, itu benar. Bukankah aku menyelamatkanmu pertama kali melihatmu? Sebenarnya, Sebelumnya aku tidak serius ingin jadi aktor. Sejak kecil aku ingin jadi pahlawan. Tapi perusahaan memaksaku berpura-pura jadi wanita. Aku benar-benar tidak bisa merasakan karakter itu. Untuk merayu, harus belok 18 kali baru bisa bicara. Jadi, terima kasih banyak sudah mau membantuku mewujudkan keinginanku kali ini. aku di sini untuk membantumu mewujudkan keinginanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Kalau tidak percaya, lihat. Oke. Lihat betapa lihainya aku menghindar. Bukan sembarang aktris yang punya kelincahan seperti ini. Aku juga punya aksi memecahkan batu dengan tangan kosong. Semua aku rekam. Masih ada beberapa gerakan lagi. Biar ku tunjukkan padamu. Dia sepertinya masih Zheng Xiaohong yang dulu. Atau pahlawan wanita yang bersinar. Maaf, Nona Chen. Studio Anda tidak memenuhi kriteria investasiku. Aku tahu, studionya kecil.
Tapi kami baru menandatangani aktor baru. Namanya Sang Sang. Apakah Anda ingin mengatakan dia punya potensi jadi hits? Anda tahu berapa banyak hal seperti ini yang kudengar setiap hari? Kenapa aku menandatanganinya? Karena dia beruntung. Lolos audisi untuk drama Shuangshu. Anda sangat mengenal drama ini, kan? Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Aku akan ke dojo bela diri Master Yo. Latihan tertutup. Seluruh grup aktor kecuali Ni Chang yang tidak punya pengalaman drama laga. Yang lain wajib ikut. Tentu saja, meskipun ini latihan tertutup. Tapi staf agen pemeran masih boleh berkunjung. Silakan. Syarat apa? Hei, kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk mengantarmu ke latihan bela diri Master Yo. Sejak kecil aku ingin jadi pahlawan. Akhirnya aku tidak perlu bersembunyi lagi. Hanya saja aku tidak tahu apakah latihan ini bisa lolos. Kamu hanya perlu bermain dengan baik. Serahkan sisanya padaku. Aku harus benar-benar baik. Master Yo adalah idola aku dan ayahku. Bagaimana dengan keinginan masa kecilku? Yaitu bisa belajar di bawah Master Yo. Aku membuat permintaan ini setiap ulang tahun. Ayahku iri dengan ini. Jadi, apakah kamu masih memiliki keinginan ini? Tentu saja ada, jadi aku harus tampil dengan baik. Berusaha agar Master Yo mau menerimaku sebagai murid. Master Yo menutup pintu 5 tahun yang lalu. Tidak menerima murid lagi. Aku yakin dia akan membuka pintu lagi. Aku tidak menyangka kamu begitu serius dalam hal ini. Kamu pikir camilan gelapku? Apakah mereka melakukannya dengan sembarangan? Aku, Seng Ying, bukan orang yang sembarangan. Ngomong-ngomong, waktu kali ini terbatas. Hanya itu yang kulakukan. Kamu makan dulu. Bagaimana dengan itu? Itu adalah pakaian. Kamu juga tahu wanita. Aula bela diri memiliki seragam latihan yang seragam. Kamu tidak perlu membawa ini. Wu Yu masuk untuk mengambil sesuatu. Kemas semua pakaian ini. Bawa dengan kotak-kotak ini. Master Yo, silakan. Halo Master Yo. Oke. Mari kita berkenalan dengan lingkungan. Baik, semangat. Terima kasih atas kerja kerasnya, Master Yo. Baik sekali. Perasaan ayah tua mengantar anaknya ke taman kanak-kanak. Selamat datang di pelatihan tinju. Kamu mungkin sudah sedikit mendengar tentang kepribadianku. Ketat dan kolot. Tidak ada bintang di mataku. Tidak ada idola. Aku memperlakukan semua orang sama. Yang harus kamu lakukan adalah mengikuti permintaanku. Selesaikan semua konten pelatihan dengan jaminan kualitas. Rekan-rekan bela diri di belakangku akan mengawasi semua orang. Mulai pemanasan. Ya. Master Yo, apa yang akan aku latih nanti? Kamu akan segera melihatnya. Berbalik ke tangan terbuka, kita 123. Bergerak di tempat. Lalu kita lanjutkan ke 123. Hempe Lai lagi. Tentu, guru Seng luar biasa. Sekilas, dia adalah seorang ahli. Tidak sebenarnya. Jauh lebih buruk daripada teman sebayamu. Tuan Xiao Shen, kamu sudah terbiasa dengan selera beratnya. Aku bertanya ke dokter. Bisa dimakan? Oh, benar. Sudah berapa lama dia pergi? Hanya 2 jam.
Kamu menunggu panggilan penting? Camilan berdarah enak. Kamu tidak punya hal lain untuk memberitahuku selain makan. Ini tempat kita berlatih. Dan ini yang kita makan. Uangnya hilang. Lanjutkan. Waktu yang baik. Tarik otot perut ini siaki pertama. Bayangan positif kedua. Kenapa kamu tidak dapat juara pertama? Apakah untuk menunjukkan aksinya yang unik? Ternyata, sudah tua dan tidak berguna. Kamu baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Master Yo, rangkaian yang baru saja kamu latih adalah tendangan daun siklon, kan? Bisa kamu ajari aku? Tidak ada orang luar. Kalau begitu terima aku sebagai muridmu. Aku tidak menerima murid. Tapi kamu pernah menerimanya sebelumnya. Itu dulu. Oke. Di mana aku mengambilnya? Apa kamu yang memesannya? Kenapa kamu di sini? Apakah karena aku mencuri pesanan makanan? Aku tidak mengendalikan tubuhku dan marah. Apakah dia akan memotong pesanan makananku? Bukankah kamu bilang sebelumnya tidak akan memesan makanan lagi di masa depan? Lihat apa itu. Maaf, aku harus makan makanan takeout ini hari ini. Kurus, ayo pergi. Keluar main apa? Buang-buang waktu.
Bagaimana bisa bermain itu buang-buang waktu? Aku akan melompat dan mencarimu. Jangan lompat, nanti kakimu patah. Aku turun. Lain kali jangan dekat-dekat. Betapa buruknya memukulmu. Kamu tidak tahu. Aku pernah melompati tembok dan memukul seorang anak kecil saat masih kecil. Sepertinya mereka semua dikirim ke rumah sakit kemudian. Kamu ingat dia? Bagaimanapun, aku ingat menjadi yang lemah. Membosankan bermain bersama. Aku lupa Buddha besar ini juga yang lemah. Sangat memalukan. Bukankah kamu bilang ingin berguru pada Master Yo? Bagaimana kabarnya? Master Yo sudah jelas tidak akan menerima murid. Tapi tidak peduli seberapa sulitnya. Berapa lama lagi? Aku ingin berguru pada Master Yo. Lagi pula, aku seorang wanita yang ingin menjadi aktor bela diri. Hal seperti ini hanya akan menambah biaya transaksimu. Apa biayanya? Itu termasuk uang, waktu dan tenaga, dan biaya komunikasimu. Tidak semuanya membutuhkan waktu. Diukur dengan biaya transaksi. Waktu adalah hidup. Kamu tidak bisa mengatur waktumu dengan baik, kamu menyia-nyiakan hidupmu. Shen Yifan, dalam 20 tahun hidupmu, apakah ada sesuatu yang sangat kamu sukai untuk dilakukan? Bentuknya bagus hari ini. Tapi lain kali, kamu harus memotret wajah kiri. Hei kakak. Aku dengar aktris Ni Chang juga sedang syuting iklan di studio ini hari ini. Bukan urusanmu. Kamu minta apa? Ni Chang ada di sini. Ni Chang cepat. Hei Changguaku. Lin Changking Heo. Namaku Wan Yuchen. Halo. Guru Ni, tolong lihat ini. Yah, ambil sedikit. Ayo, silakan. Tidak ada yang lain. Sehat itu baik. Kakak Ning Chang, aku dengar kamu dan kakak Friendship satu sekolah. Apa kalian saling kenal setelah lulus? Tidak tahu. Sangkeo, kok aku dengar kabar lain? Bukannya kamu ada iklan untuk syuting? Ayo pergi. Heksagram besar. Heksagram antara Friendship Pavilion dan Ratu Internasional Nishang. Tertarik? Kat, kamu bohong siapa? Seekor kodok, seekor angsa putih. Apa mungkin mereka punya hubungan? Kakak Friendship, aku kenal dia sudah beberapa tahun. Kamu datang ke aku untuk jual cerita dia? Otak kamu sedikit menyusut ya? Ada apa? Aku bukan jual cerita. Aku mau kerja sama dengan kamu. Mari gali cerita yang lebih besar bersama. Kerja sama apaan? Aku punya batasan. Bagaimana mungkin aku mengkhianati persahabatan? 64, kamu 6, aku 4. 91 tidak bisa. Lagi pula, kamu buat aku percaya mereka ada chemistry. Lebih baik bilang Shen Yifan naksir aku. Tutup telepon. Ini dia. Kamu siap? Jadi anak baik, kamu tidak boleh olahraga berat. Ayo. Siap-siap, siap-siap lari.
Apa kamu rela berkorban segalanya untuk yang kamu cintai? Tentu. Jangan buang-buang waktu. Cukup kuasai gerakan yang kamu butuhkan untuk syuting. Aku sudah latihan itu. Aku latihan ini hanya untuk menembus batas diriku. Benar-benar bisa dilakukan. Apa Master Yo datang untuk Zheng Ying? Tepat sekali. Dia sangat menyukaimu. Dia mencintai bela diri. Cinta dan ketekunan adalah dua hal yang berbeda. Aku tidak ingin menghabiskan waktu dan tenagaku terbuang untuk bintang yang tidak konsisten ini. Apa kamu bicara tentang Liu Mu? Kami punya hubungan yang baik. Dia selalu menyebut namaku setiap kali tampil di acara itu. Kamu tahu cara bersyukur. Mungkin itu masalahnya. Orang yang makan sendiri. Bagaimana mungkin aku menipu kalian semua atas namamu? Orang yang tahu cara menghormati guru. Bagaimana mungkin aku tidak menghubungimu selama beberapa tahun? Aku hanya akan berterima kasih di depan kamera. Aku bisa membantumu menyelesaikan urusan Liu Mu sepenuhnya. Jadi sebagai gantinya, aku harus berjanji untuk menerimanya sebagai murid, bukan? Tentu saja aku harap bisa menerimanya sebagai murid. Tapi aku tidak ingin itu karena aku. Bimbingan dan magang itu semua tentang takdir. Aku menggunakan bantuanku untuk memaksamu. Tidak hanya merendahkanmu, juga menghinanya. Menerima murid. Itu terserah kamu. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku tidak akan menerimanya sebagai muridku. Karena Tuan Xiaoshen tidak mau menerima murid. Marie Beranti membantunya. Aku yakin dia pasti akan menerima Zheng Ying sebagai murid. Asalkan dia bekerja cukup keras. Guru Yo, aku. Jangan memandangmu dingin. Seperti orang tua kecil yang keras kepala. Cepat atau lambat aku akan membuatmu menerimaku sebagai murid. Apakah kamu masih melakukan untung rugi dunia mengambang? Apa yang ingin kamu katakan? Tuan Shen ingin mengatakan, kamu memuja bimbingan yang kamu inginkan sekarang. Sangat tinggi. Telah kehilangan kemampuan untuk menilai-nilai hal lain. Dan, kamu tidak mendapatkan apresiasi Guru Yo karena itu. Kamu mencoba merendahkan orang. Kamu terus menyangkal usahaku. Bukankah itu juga merendahkanku? Bukan untuk merendahkanmu. Kamu tidak berusaha cukup keras. Tunggu dan lihat saja. Aku akan mengatakannya lagi. Cepat kembali. Istirahat yang cukup. Bersiap untuk operasi. Oke. Peluang berhasil menemukan keinginanmu kurang dari 1:100.000. Peluang menerima operasi transplantasi jantung kurang dari 30%. Ternyata, aku tidak perlu bertahan lagi. Kamu tidak perlu melakukan kerjaan sia-sia lagi. Semua proyek Shen. Aku akan menyerahkannya padamu dalam waktu dekat. Shen Yifan, kamu jelas-jelas berjanji padaku hanya akan kembali ke Cina selama setengah tahun. Shen Yifan, dalam 20 tahun hidupmu, apakah ada hal khusus yang kamu suka lakukan? Apakah kamu rela mengorbankan segalanya untuk yang kamu cintai? Tentu saja. Bagaimana denganmu, Shen Yifan?
Kamu keseleo kaki. Kamu berlatih terlalu keras. Itu tabu. Ayo, biar aku yang urus. Tidak apa, aku masih bisa latihan. Jangan dengarkan Master. Kamu berjanji. Kamu harus menepati janji. Pelangkin. Bukan masalah besar. Kakimu tidak cukup kuat. Kalau begitu aku akan tetap pada kakiku. Pasti akan ada hari yang cukup. Bukan begitu, Master? Jaga baik-baik hari-hari ini. Berhenti berlatih. Perbaiki yang tanya. Jaga dia. Oak, Terima kasih, Master. Master Yo, terima kasih. Terima kasih karena tidak merasa terlalu dipaksa olehnya. Menyebalkan tidak sih diganggu oleh orang seperti Xiao Qiang yang tak terkalahkan? Bagaimana kalau kamu tidak berani meremehkanku lagi di masa depan? Sebenarnya kamu benar. Sebenarnya, selama ini, akulah yang melakukan pertukaran untung rugi dalam pakaian. Bagaimana? Ini pertama kalinya kamu setuju dengan apa yang kukatakan. Sedikit tidak terbiasa. Apa aku memperlakukanmu buruk sebelumnya? Percaya diri saja, hilangkan kata ibu. Kamu tidak takut bekerja keras sampai akhirnya kosong. Bukankah akan kosong jika tidak bekerja keras? Masih kosong dintok di papan. Jadi kerja keras tidak selalu membawa harapan. Tapi jangan coba. Pasti tidak ada harapan. Meskipun aku jatuh sekarang. Tapi aku punya tongkat cadangan. Ada master cadangan. Kalau kamu nakal, buat luka di kakimu semakin parah. Sepatu yang terkena. Aku tidak bisa menerimanya. Apakah Master Yo masih menerimamu sebagai murid? Tolong tenang, bos. Aku pasti akan cepat sembuh. Menyelami bisnis suci pembuatan film. Kamu siapa? Sangat cocok untuk berakting. Kecanduan drama muncul. Cuma aktingnya benar-benar buruk. Aku mengerti. Aku pasti akan belajar akting dengan giat dan meningkatkan kemampuan aktingku. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin merawat kakiku. Pasti akan baik-baik saja sebelum dimulai. Haha. Halo. Bawa dia ke rumah sakit. Jadi ini ulang tahun sahabat? Tidak heran novel debut kakakmu. Akan diputar ulang di aula kampus yang ditandai. Betul. Kakak persahabatan, bukankah kamu juga lulus dari sekolah ini? Apakah kamu akan kembali untuk berpartisipasi dalam kegiatan perayaan sekolah? Bagaimana aku punya waktu untuk berpartisipasi? Oh kakak persahabatan. Aku masih ada urusan untuk keluar. aku baru tahu namamu hari ini. Sudah lama mendengar namamu. Bunga sekolah? Tentang aku? Apalagi yang kamu dengar? Artinya kamu sangat cantik. Tapi orangnya lebih dingin. Pasti banyak yang mengejarmu. Banyak sekali. Tapi aku suka. Hanya kamu. Kakak senior. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Makan itu pelan-pelan, oke? Oke, sampai jumpa. Ni Chen, sini. Hei, ini dia.
Oke, filmnya selesai. Selanjutnya, silakan undang saudari Ni Chang yang berperan utama ke panggung. Halo, saya aktris Ni Chang. Silakan berbagi dengan kami, saudari Ni Chang, perasaan yang saya rasakan saat berakting di film ini. Baik. Ya, sebenarnya saat saya berada di film ini, kebetulan saya berusia 18 tahun. Ini juga sangat kebetulan. Apa alur filmnya saat itu? Sangat mirip dengan pengalaman saya sendiri. Jadi seluruh proses pertunjukan. Saya minta maaf pada guru saya. Saya juga minta maaf pada banyak orang yang mencintai saya. Saya mengecewakan mereka. Saya, Liu Mo, bukan lagi mirip Master Zhou. Saya tidak akan pernah lagi menggunakan nama Master Yo untuk menipu siapapun. Permisi. Hubungan guru dan murid. Itu saja. Kamu bilang seorang pria bepergian ribuan mil. Akan ada perpisahan. Master Yo, jangan terlalu khawatir. Master Yo. Boleh saya tanya sesuatu? Kamu tidak perlu mengatakan saya tahu. Cedera kaki Zheng Ying belum sembuh. Nyalakan dan syuting drama Ni Chang dulu. Kita tunggu sampai cedera kakinya benar-benar pulih sebelum masuk grup. Terima kasih atas pengertian Anda. Saya hanya tidak ingin berhutang budi padamu. Selain itu, Zheng Ying adalah anak yang baik. Kamu sekarang adalah bintang besar. Tidak baik di foto seperti ini. Kamu mengatakan ini padaku sebagai kakak kelas. Atau sebagai mantan pacar. Guru Yu, sudah larut. Saya pergi dulu. Tuan Chen datang. Shen Yifan. Kamu merancang saya dan suami saya. Perusahaan membuat saya kehilangan banyak. Saya belum selesai denganmu. Tuan Cheng sekarang hanya bisa mengandalkan minum dengan orang lain. Mari kita bicara tentang pendanaan. Itu agak menyedihkan. Maaf. Aku akan memberitahumu. Aku tidak hanya akan membuatmu membayar. Aku juga akan mengambil penyebabnya. Lalu itu tergantung apakah Tuan Cheng punya kemampuan atau tidak. Tuan Chen, Oke, kudengar kaki Zheng Ying terluka. Dia sekarang di rumah sakit. bukan urusanku. Bukankah kau bilang akan mengejarnya? Kejar. Beri dia kesempatan untuk menghubungiku. Kejar dia. Tapi kau mengingatkanku. Wanita terluka. Semakin kali ini, semakin dia butuh perhatian dan perawatan. Terutama perhatian ini. Juga datang dari aku yang dia rindukan. Wu Yu, bisakah kau berhenti menatapku seperti itu? Aku tidak bisa berkata-kata. Tuan Shen berkata, untuk mencegahmu melukai dirimu lagi. Menunda pekerjaan. Jadi sebelum kakimu sembuh, aku akan merawat kakimu. Yang ini. Hei, apa yang kau mau? Di mana kakiku? Ia punya pikiran sendiri. Katanya ia ingin air.
Kakiku bilang, pemiliknya ingin camilan. Novel, itu terlalu pendek. Bisakah kau membangkang lebih tinggi? Ah, apa yang kau mau? Bisakah kau mengatakannya sekaligus? Ya, dia melakukannya. Bukan aku. Ya, oke. Mengapa begitu sulit bagimu? Tapi merawatnya adalah tugas yang kau atur untukku. Aku akan menyelesaikannya. Pergi. Apa yang kau lakukan di sini? Oh, sayang. Aku tahu kamu akan terkejut dengan penampilanku. Tapi aku sarankan kamu mulai membiasakan diri sekarang. Karena aku akan sering berada di sini. Rumah ini terlalu kecil. Aku harus memberimu yang lebih besar. Heh. Apa maksud semua ini? Bahkan tidak ada kamar mandi. Apa yang di sini? Kenapa kamu punya ini di bangsalmu? Ah, ganti semuanya, ganti semuanya. Ganti, apa ini? Ah, Dia mengejarmu. Mengejarku berarti ingin membunuhku. kamu juga tidak bisa. Tentu aku tidak hanya akan melihatmu. Nah, ini baru benar. Apa kita hanya akan mengabaikannya? Meskipun dia adalah artisku. Tapi aku yang bertanggung jawab untuk film dan isinya. Setelah berpacaran dengannya, pasti akan semakin populer. Ini hanya akan terjadi lebih sering. Tuan Cheng bukan ancaman. Biarkan dia berlatih. Oke, kamu Shen Yifan. Jadi begini, tidak akan menonton. Maken. Master Yo bilang aku sedang mengontrol diet dengan ketat belakangan ini. Makanan laut tidak baik. Yang pedas ini juga tidak boleh. Yang berminyak dan asin juga tidak boleh. Semuanya untukmu. Yu Yoi bilang aku sedang membangun karakter belakangan ini. Tas tidak boleh, produk perawatan kulit juga tidak boleh. Hadiah di atas $2.000 juga tidak boleh. Maaf, aku tidak bisa menerima hadiahmu. Ringan dan menyegarkan. Terjangkau dan praktis. Bagaimana sekarang tidak ada alasan untuk menolak? Kedua orang ini duduk bersama dengan harmonis yang tidak bisa dijelaskan. Pergi. Apa maksudmu?
Permisi, Tuan Chen, aku akan membawa orangku pergi. Wu Yu mengemudi. Cara kamu menyelamatkan orang cukup langsung. Cara kamu menolak orang cukup bijaksana. Apa aku tidak takut menyinggungnya lagi? Kamu sendiri takut padanya atau pikir aku akan takut padanya? Tentu saja aku kenal Tuan Shen. Kamu pasti tidak akan takut padanya. Tapi apa aku tidak takut merepotkanmu? Kalau begitu, kamu harus berurusan denganku lagi. Ini bukan buang-buang waktu lagi. Kamu ingat, jika kamu tidak mau, tidak ada yang bisa memaksamu melakukan apapun. Ada apa? Tidak ada. Aku hanya berpikir kamu cukup tampan saat mengatakan itu. Jangan terlalu banyak memuji. Pulang dan berkemas. Siap keluar dari rumah sakit. Bagus. Akhirnya aku bisa bergabung dengan grup untuk syuting. Aku masih berdiri di sini. Dia pergi dengan orang lain. Jampun. Tuan Cheng, aku memeriksa fotonya. Orang lain salah memasukkannya. Apa menurutmu kita salah paham dari awal? Salah paham. Aku Cheng Moyang. Adakah wanita yang tidak menyukaiku? Oh, tentu saja, tidak ada wanita yang bisa menolak pesonamu. Kalau Yu wajah kita, apa selanjutnya? Dia akan segera bergabung dengan grup. Apa mengejarmu? Tidak disarankan mengejar kemenangan. Kamu perlu tenang setelah terlalu bersemangat. Dengan begitu, dia tidak akan bisa menerima kontras saat ini. Akan datang mencariku sendiri.